Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke dulur, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman lur, atau sekedar tes saja ya. Ini sesuai dengan request dari teman-teman yang sudah berkomentar di video saya yang sebelumnya itu, suruh dibikin video saat load. Nah ini kebetulan ada power yang siap kirim lur ya, yang kemarin saya review dan saya cek sound. Untuk video reviewnya atau cek soundnya kalian bisa simak di video saya yang sebelumnya itu lur. Nah itu sudah saya review, untuk reviewnya bisa disimak ya. Kalau di sini saya hanya tes saja lur nanti ya. Saya tes, saya load dayanya berapa, karena banyak sekali yang bertanya mas itu dayanya berapa. Lalu ada teman juga yang mau pesen power itu pesen daya 3000 watt. Itu lor, nanti kita bahas aja ya. Ini power yang cukup besar, itu dayanya berapa nanti kalian lihat sendiri ya. Intinya jangan di skip lor, biar paham ya nanti. Nah sekarang sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang mau order power, kalian bisa langsung japri nomor WA saya lur. Nomor WA saya di sini ya. Nah itu nomor WA saya, kalian bisa hubungi atau ditelepon juga bisa lur, nggak apa-apa. Kalau WA mohon maaf slow respon ya. Nah ini lur, ini juga masih diproses ini sama masnya yang bagus. Power 10 ampere spesial ada 2 lur, masih diproses semua ya. Nah untuk alatnya kita tengok dulu lur. Alatnya di sini yang jelas harus ada osiloskop lur ya. Untuk mengetes daya kita harus punya osiloskop ini, yang bawah ini lur. Nah osiloskop, lalu yang atas audio generator buat menginjek inputnya lur. Input power nanti dikasih audio generator ini ya, input sinus. Lalu untuk avonya di sini ada avo yang hitam ini untuk falloutnya, fallout dari powernya. Lalu yang belakang sana ada ampere lur, ampere meter. Kalau nggak punya ampere tang ampere ya nggak apa-apa, nggak usah, nanti dihitung bisa. Lalu yang ini untuk volt AC dari power supply-nya lur, volt AC. Yang ini volt DC-nya. Lalu yang di atas sana ada dummy load lur. Itu dummy load buat penggantinya speaker. Jadi kalau tes power wajib ada bebannya yaitu pakai dummy load, bukan pakai yang speaker loh dia. Kalau pakai speaker ya nggak bisa, ya harus pakai dummy load itu. Untuk alat-alatnya seperti itu ya. Ini untuk tegangan PLN-nya lur, anti jeglek dan tegangan PLN-nya. Nanti kalau saat load ada trouble, biar aman lur, kita gunakan anti jeglek ya. Anti konslet. Nah di sini sudah saya siapkan juga untuk data-datanya yang diperlukan untuk mengetes daya power dan efisiensinya lur. Nah ini kita tulis dulu ya. Untuk tegangan PLN itu lur, tegangan PLN 224 volt. Ini kita nyalakan dulu aja ya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini power spek BTL lur. BTL trafonya 30 ampere, 55 VAC ya. Oke. Nah itu 224 ya, 224. Lalu volt AC-nya, volt AC power supply lur 53. Ya, enak bilang 53 gitu aja lur ya, 53. Lalu VDC-nya 71,4 volt. Untuk bebannya kita gunakan 4 ohm lur, karena biar standar pengukuran kan kita gunakan 4 ohm standar pengukuran. Ya ini VAC-nya, VAC supply tidak genap 55 VAC lur ya, karena trafonya ini inputnya 230 volt ya, sedangkan PLN saya hanya 220 lur, 226 ya, 24. Jadi tidak genap 55 VAC untuk outputnya. Ini untuk inputnya sudah saya kasih lur ya, tapi bebannya belum
belum saya kasih beban. Ini kita coba lihat sinusnya. Sinusnya power BTL ya seperti ini lur. Modelnya ya. Modelnya kayak gini. Kalau OCL biasa tanpa BTL kayak gini nanti sinusnya. Tapi kalau BTL kayak gini. Karena yang diukur adalah 2 probe lur. Dua output ya. Ada min terhadap ground dan plus terhadap ground. Karena power BTL itu outputnya tidak plus terhadap ground, tapi plus terhadap min lur. Jadi untuk gelombangnya akan seperti ini terbentuknya. Sekarang kita coba tes menggunakan beban lur. Bebannya 4 ohm. Oke, kita colok dulu di channel 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak dor lur. Nah, itu ampere sudah mau naik ya. Oke, ini segini udah cacat lur untuk gelombangnya. Terbaca 73,6 volt RMS, lalu 20,6 ampere. Nah, itu dropnya lur. Untuk PLN nya kita cek juga untuk dropnya berapa VAC. Nah, ini dropnya 211. MCB nya ampun-ampun lur. Oke, ini agak anget ya. Agak anget. Dan sekaligus nanti aja lah, nanti di akhir video lah akan saya bahas. Kemarin ada yang bertanya itu, Mas, power BTL kok cepet panas, penyebabnya apa? Nanti akan saya kasih tahu lur ya di akhir video saja. Sekarang kita ukur dulu untuk dayanya. Kita kan sudah tahu lur, sudah tahu data-data yang diperlukan. Nah, ini tadi kita coba lagi. Kita tarik inputnya. Nah, sampai sini sudah ngotak lur. Gelombangnya itu kan sudah ngotak itu. Nah, itu tandanya sudah klip, powernya terbaca 74, sekian. Nah, trip lur. MCB-nya trip. Saya dinyalakan dulu. Powernya paten ono Mas. MCB-nya nggak mampu lur buat ngelut power besar ya. Oke, lanjut lagi. Ya, mohon maaf lur, tadi listriknya trip ya, karena saat ngelut ini butuh daya yang besar lur, butuh daya listrik yang besar ya. Dan saya tadi kan ngelutnya tidak sebentar, terlalu lama lur. Jadi terlalu lama, jadi MCB-nya trip. Apa kecil? Mie dibuka nih. Ya. Nah, terlalu lama jadi MCB rumahnya nggak mampu lur, alias trip ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih aman lur powernya. Oke, ini tidak rekomendasi lur ya untuk kalian yang mau load seperti saya. Terlalu lama gini nggak rekomendasi, karena ngelutnya cuma sebentar-sebentar saja lur. Yang bener di load sampai klip, nanti tutup lagi, terus di load lagi, sebentar-sebentar lah intinya. Kalau saya tadi terlalu lama lur, nanti bisa menyebabkan power bisa meledak ya. Oke, sekarang kita masukkan ke data tadi lur ya. Data yang sudah kita tulis tadi kita masukkan dulu. Bentar lur, tak tulis ya. Oke, tadi setelah saya lihat rekamannya lur. Nah, ini sudah saya tulis ya di sini untuk bebannya 4 ohm. Tegangan outputnya tadi 74,5 volt. Untuk ampernya 20,8, lalu drop PLN 212 dan drop tegangan AC-nya 48,4 dan drop volt DC-nya 58 volt lur. Nah, ini yang kurang bagus lur ya. Jadi PLN-nya saat kita load ada dropping, jadi untuk dayanya pun nggak bisa keluar secara maksimal karena terjadi drop tadi lur, terjadi drop. Sekarang kita hitung ya untuk rumusnya seperti ini. Rumusnya ini disambi ini lur.
Nah, si masnya lagi nyoder. Nyoder apa, Mas? Kok wanteng ram? Nah, ini rumus daya lur ya. Rumus daya sama dengan volt tegangan dikali dengan ampere. Karena ampere sudah diketahui lur ya. Kalau belum diketahui nanti kita cari dulu untuk ampernya. Tapi kebetulan saya punya tang ampere jadi bisa langsung terukur lur. Tegangannya yang kita gunakan yang ini, volt outnya. Volt outnya 74,5 volt dikali ampernya 20,8 ampere, sama dengan, kita hitung pakai kalkulator lur. Karena bukan ujian sekolah ya, jadi kita nggak apa-apa pakai kalkulator. Santai saja lur. Hitung-hitungan apa iki? Utang. Hitung-hitungan utang. 74,5 dikali 20,8 ketemu sekian lur. Ketemu 1549,6. Ini watt RMS. Nah, di sini lur, watt RMS kita tulis di sini ya. 1549,6 watt. Nah, jadi power BTL dengan spek 30 kita matikan aja lur ya. Nah, power BTL dengan spek 30 ampere 55 VAC seperti ini itu hanya menghasilkan daya sebesar 1549 watt RMS lur. Nah, kalau kalian mau order yang lebih besar lagi ya bisa menggunakan beda kelas lur. Beda kelas, misal pakai kelas H gitu bisa, nanti dayanya lebih tinggi ya. Kalau kalian mau bikin power rumahan untuk wattnya itu 200 watt saja udah kenceng lur. 200 watt sampai 300 watt itu udah jos ya kalau cuma buat rumahan. Kalau spek seperti ini itu buat hajatan, biasanya buat hajatan. Kalau buat rumahan ini yang kita bicarakan watt murni loh ya. Watt murni berdasarkan uji lab ini tadi, berdasarkan tes atau uji lab. Nah, jadi untuk mengukur watt itu tidak gimana ya lur, tidak kita makan mentah tulisannya itu. Misalkan tulisan di trafo 30 ampere 55 VAC lalu langsung kita kalikan, itu tidak lur. Jadi harus berdasarkan dengan uji lab tadi. Oke, sekarang kita bahas untuk efisiensinya. Efisiensi sama dengan, nah untuk efisiensinya kita gunakan tegangan yang volt out. Ini volt outnya, volt out terus dibagi volt AC. Volt AC dikali 2 dikali 100 ini 100% lur, karena efisiensi yang kita bandingkan kan 100% nya ya. Lalu untuk kita masukkan untuk volt outnya kan 74,5 dibagi VAC nya, ini dropnya VAC 48,4 dikali 2 dikali 100% sama dengan, kita hitung dulu, 48,4 dikali 2 sama dengan 74,5 dibagi ini lur, ketemunya 96,8 ya, dikali 100%. Ya mohon maaf lur ya, tulisannya agak jelek karena ya tulisan dokter nggak ada yang bagus lur. Tulisan dokter pasti jelek semua ya. Jadi ya mohon dimaklumi saja. Sekarang kita masukkan 74,5 dibagi 96,8. Nah, ketemunya 0,7696 lah. Dikali 100% sama dengan dikali 100%. Nah, ini lur. Ketemunya 76,96%. Nah, ini untuk efisiensinya, ini untuk wattnya. Segini lur. Jadi konon katanya dioncek dut. Oke, jadi konon katanya lur ya, untuk kelas dengan kelas AB
itu untuk efisiensi 60-70% itu sudah paling bagus loh, udah bagus ya, karena ini power BTL jadi efisiensinya di atas rata-rata gitu. Efisiensi 76,96% ini udah bagus loh, kalau masih kelas AB ya itu sudah bagus banget. Nah, jadi dengan spek 30 ampere BTL, nah ini data-datanya setelah kita uji lab tadi kan seperti ini. Untuk dayanya ketemu 1000 watt, 1500 watt, untuk efisiensinya 76% atau 77 lah kita bulatkan ya, 77%. Itu sudah bagus lur. Nah, jadi seperti ini. Oke, monggo dipaido lur. Untuk teman-teman yang lebih senior, monggo dibantu ya, dibantu meluruskan jika ada cara saya yang salah, bisa dibantu diluruskan. Ya, ini powernya seperti ini lur. Nah, ini spek 30 ampere versi BTL dengan transistor final 12 set per mononya ya, per mono, per rel, atau 6 set per drivernya, itu menghasilkan 1500 watt karena terjadi dropping pada PLN juga lur ya. Jadi untuk dayanya pun juga ikut dropping gitu. Ini untuk generatornya kita gunakan yang 1 kHz lur. 1 kHz 1,2 volt. Oke, jadi seperti itu lur cara mengukurnya ya. Cara mengukurnya seperti itu. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi lur saat saya upload video ya. Untuk teman-teman yang ingin order box speaker ataupun power ya, kalian bisa langsung japri nomor WA saya. Nomor WA saya 081554975007. Ini masih antri agak banyak lur. Nah, agak banyak ya antriannya. Bengkelnya semrawut juga lur ini ya. Oke, ini kita matikan aja. Nah, jadi untuk mengukur daya itu seperti itu lur caranya ya. Jadi tidak dimakan mentah-mentah lah tulisan yang ada pada power supply-nya itu, enggak lur. Atau mengukur dayanya berdasarkan watt yang tertera pada datasheet transistor final ini juga tidak lur. Jadi harus kita uji dulu ya, uji lab untuk memastikan dayanya keluar berapa gitu. Ya, ini untuk hasilnya tadi. Oke, jadi sekian saja lur. Semoga bisa dipahami ya. Di next video mungkin akan saya bahas perbandingan antara menggunakan transistor banyak dan menggunakan transistor final sedikit. Nanti akan saya bahas juga di next video. Kalau punya request mau dibuatkan video apa, kalian bisa tulis di kolom komentar lur. Nah, nanti akan saya buatkan ya untuk videonya. Dan sekaligus ini menutup video untuk pembahasan kali ini lur ya. Kita tutup. Semoga bisa bermanfaat. Jika bermanfaat bisa dibantu share lur ya, bisa dibantu share dan dikasih jempolnya diaktifkan lur. Jempolnya diklik ya. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.